Sehat tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu thumma ila ruhil imam Syekh Islam Ali Hasan al-Basri Maila Habib Abdullah Syai'un billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Islah, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang mulia ini tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita melainkan untayan puji serta syukur kita kepada Allah, karena Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, dan tak kalah pentingnya nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan tolabul ilmi atau menuntut ilmu.
senantiasa Allah ampuni dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Salawat besertakan salam senantiasa kita limpahkan kepada ruh junjungan semesta alam, Sayyidi ahli dunia wal akhirah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, ahlul baitnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi sudah dibagikan selembaran kertas. Di sana ada 2 poin yang ingin dibahas, yaitu beberapa kasus qada sholat fardu dan cara qada sholat fardu. Namun sebelum kita membahas hal tersebut, ada sebuah kisah. Ini kisah disebutkan di dalam Sahih Muslim. Ada kisah tentang ahli ibadah, tapi bertahun-tahun dia ibadah, tidak ada satupun ibadahnya yang diterima. Dan bertahun-tahun dia berdoa, tidak ada satupun doanya yang diijabah. Ini kira-kira sebabnya apa? Nah, maka Abu Hurairah bercerita, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilu safar ash'asa akbar yamuddu yadayhi ila sama faqala ya Rabb ya Rabb." Ada seorang ahli ibadah, namun bertahun-tahun dia ibadah, tidak ada satupun ibadahnya yang diterima. Dan bertahun-tahun dia berdoa, tidak ada satupun doanya yang diijabah. Apa sebabnya? Kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuzziya bil haram. Bagaimana doanya akan diijabah sementara dia makan dari hasil yang haram, minumnya dari hasil yang haram, pakaian yang dipakai dari hasil yang haram, dan perabotan-perabotan rumahnya dibeli dari hasil yang haram. Fa anna yustajabulah. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya dan menerima amal ibadahnya? Nah, ini salah satu akibat dari makan hasil yang haram, Pak. Ya. Jadi ibadahnya tidak diterima oleh Allah dan doanya tidak akan diijabah oleh Allah. Ini salah satu uang haram yang marak beredar saat ini. Kira-kira uang apa, Pak? Pilkada. Ya, dekat-dekat pilkada ini serangan fajar, bom atom. Ini waduh di mana-mana, Pak. Ya. Ini kita jangan sampai menerima uang-uang tersebut, ya. Itu namanya riswah, praktek suap menyuap. Di dalam Abu Dawud, Abdullah bin Umar mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang melakukan praktek suap dan orang yang menerima suap. Nah, ini money politik atau politik uang, itu sesuatu yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang memberinya ataupun yang menerimanya. Di dalam riwayat lain disebutkan ar-rashi wal murtashi finnar.
orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap dua-duanya masuk neraka, ya. Maka kita hindari praktek tersebut baik sebagai pemberi atau sebagai penerima, karena di akhirat hukumannya neraka. Di dunia amal ibadahnya tidak diterima, doa-doanya tidak diijabah. Itu akibat yang pertama dari makan uang haram. Akibat yang kedua, barang siapa yang berani makan haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan buat hatinya resah, gelisah. Hidupnya banyak masalah. Keluarganya jauh dari kata sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya tidak akan soleh dan solehah. Di dalam riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min haram, fannaru aula lahu." Setiap daging yang tumbuh dari hasil haram, maka nerakalah tempat yang cocok, tempat kembali yang cocok untuknya di akhirat nanti. Di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani. Ada sebuah kisah tentang seorang ulama yang semua anaknya soleh, tapi ada satu anak yang jangankan mau ibadah, bahkan anak ini menjadi biang kerok di kampung halamannya. Maka ada orang yang bertanya, "Wahai ulama, mengapa seluruh anakmu soleh, penurut, hafiz Quran, tapi ada satu anak yang jadi biang kerok di kampung halaman, akhlaknya jelek, tidak mau ibadah, dan lain sebagainya?" Kata si ulama, "Wahai fulan, begini ceritanya. Dulu ketika aku sedang merasa lapar, tiba-tiba ada seorang pejabat yang mengundangku untuk datang ke rumahnya. Kebetulan pejabat yang mengundang untuk datang ke rumahnya pejabat yang tidak soleh, pejabat yang tidak peduli dengan halal haram. Akhirnya aku pun diundang ke rumahnya, kemudian dihidangkan makanan, yang mana makanan itu dibeli dari hasil uang haram. Namanya pejabat Pak ya, duit haram itu Masya Allah banyak lubangnya. Setelah aku menyantapnya, kemudian aku pulang, di rumah aku bergaul dengan istriku, berhubungan badan. Wahai fulan, itu anak dari hasil hubungan badan malam itu. Itu anak dari saripati makanan yang haram aku makan pada malam itu." Ya. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu seorang ulama baru satu kali memakan makanan yang dibeli dari hasil haram, akibatnya sudah seperti itu. Lalu bagaimana kalau makan dari hasil haram setiap hari? Ya, ini nauzubillah. Jangan sampai keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang seperti itu. Makanya kata para ulama, makan dari hasil yang haram akibatnya sangat luar biasa. Bukan cuma kepada diri kita, hati resah, pikiran gelisah. Bukan cuma itu, dampaknya kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan lain sebagainya. Jadi orang yang berani makan haram, keluarganya jauh dari kata sakinah mawaddah, pasti ada masalah. Anaknya ya jangankan soleh-solehah, untuk ibadah saja tidak mau ya. Nah jadi seperti itu, maka kita jaga perut kita, perut istri kita, perut anak-anak kita dari sesuatu yang haram. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah ya. Sekarang kita masuk pembahasan
Ini temanya tentang qada sholat fardu. Ini kalau di YouTube ini jadi polemik juga, qada sholat fardu itu. Pertanyaan besarnya begini, apakah betul sholat fardu itu bisa diqada? Saya pernah menyampaikan kajian ini, kemudian videonya, potongan videonya saya upload di Instagram. Yang namanya potongan video Pak ya, pasti hanya hasil dari dalil yang disampaikan, bukan dalilnya ya. Akhirnya ada orang yang nyela saya, oh salah itu, masa sholat fardu boleh diqada katanya. Wah, ustadznya belajar lagi tuh katanya, sudah belajar lagi. Mantap banget ini netizen, saya bilang ya. Jadi mungkin pertanyaan awal, pertanyaan besar seperti itu. Apakah sholat fardu itu bisa diqada atau tidak, begitu ya? Nah, coba hadirin hadirat, bisa dilihat di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kata Nabi, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusolliha. Di dalam riwayat lain dikatakan falyaqdiha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa sehingga dia meninggalkan sholat, maka hendaklah dia mengqada sholatnya, atau hendaklah dia melaksanakan sholat ketika dia sudah ingat. Kita ketiduran Pak, sholat subuh, bangun jam 7. Nah maka ketika bangun itulah kata Nabi, hendaklah engkau mengerjakan sholat subuh yang tertinggal ya. Atau misalkan lupa, benar-benar lupa, kemudian ketika sudah ingat, maka hendaklah engkau mengerjakan sholat yang tadi terlewat. Nah, kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, beliau mengatakan seperti ini, kalau ketiduran saja diperintahkan untuk mengqada sholat, lalu bagaimana dengan orang yang sengaja meninggalkan sholat? Jadi kata Imam Nawawi, baik ketiduran ataupun lupa ataupun sengaja, maka dia wajib mengqada sholat ya. Nah jadi seperti itu, mengqada sholat itu wajib, baik dia kelupaan, ketiduran, atau dulu di waktu muda memang sengaja meninggalkan sholat, bahkan banyak sekali meninggalkan sholat ya. Nah maka semua itu wajib diqada. Ini kalau kita berbicara masalah metodologi pengambilan hukum. Jadi metodologi yang dilakukan oleh Imam Nawawi itu adalah qiyas aulawi. Itu bahasa ulama mutakalliminnya. Kan ulama usul fikih itu terbagi jadi dua. Ada aliran mutakallimin dan ada aliran Hanafiyah. Bahasa mutakalliminnya itu namanya pendekatan qiyas aulawi. Kalau bahasa Hanafiyahnya namanya dilalatun nas ya. Artinya begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam teks tidak disebutkan, akan tetapi teks itu memiliki konsekuensi hukum yang lebih besar daripada sesuatu yang disebutkan. Saya contohkan begini, di dalam surat Al-Isra ayat 23 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala taqul lahuma uffin, janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tua. Pertanyaannya begini, larangan dari Allah itu cuma ngomong berarti mukul boleh nggak? Itu
saja tidak boleh, apalagi mukul. Ya, betul nggak? Kan akal kita langsung berpikir seperti itu, Pak ya. Jadi mengatakan saja tidak boleh, apalagi memukul. Ini secara metodologi usul fikih namanya pendekatan qiyas aulawi atau dilalatun nas. Ya, jadi yaitu semua orang kan paham, Pak ya, mengatakan saja tidak boleh, apalagi memukul. Alasannya karena saja sudah menyakiti hati, apalagi memukul bisa menyakiti hati dan badan orang tua kita, begitu ya. Sama seperti orang yang meninggalkan sholat. Kata Imam Nawawi, orang ketiduran saja diperintahkan untuk mengqadha sholat, apalagi dia meninggalkan sholat dengan sadar dan dengan sengaja, itu lebih wajib lagi mengqadha sholatnya. Kemudian beliau mengatakan itu kesepakatan atau konsensus 4 mazhab. Imam Hanafi mengatakan orang yang sengaja meninggalkan sholat wajib qadha. Maliki mengatakan wajib qadha. Syafi'i mengatakan wajib qadha. Hanbali mengatakan wajib qadha. Jadi konsensus ulama kesepakatan bahwa orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja sadar, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Ya. Kemudian kata Imam Nawawi seperti ini, tidak ada perbedaan pendapat ulama kecuali satu ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Hazm. Beliau ini orang Andalusia. Ini kira-kira Andalusia negara mana? Spanyol. Iya, Spain ya. Iya. Jadi dulu dunia ini dikuasai oleh orang Islam. Dunia sebelah timur dikuasai oleh dinasti Abbasiyah, dan dunia di sebelah barat dikuasai oleh dinasti Umayyah. Ya. Itu yang disebut dengan the golden age of Islam, masa keemasan Islam. Ya, teknologi Islam yang menguasai, ekonomi Islam yang menguasai, arsitektur Islam yang menguasai. Jadi apa yang apa yang dimiliki oleh orang-orang non-Muslim saat ini itu pernah dimiliki oleh orang Islam, Pak. Sekarang kita dari mulai teknologi, ekonomi sampai apapun kan merujuknya kepada non-Muslim, Pak. Coba jujur, Bapak pakai HP produk siapa? Iya. Kalau enggak Korea Barat kan ya, Samsung Korea. Kalau iPhone tahu iPhone, Pak? iPhone itu apel geroak. Iya, apel geroak itu kan buatan siapa? Barat ya. Mana mahal lagi ya. Ada yang iPhone buatan Cina. Agak murah kayaknya harganya ya. Nah, itu kan mulai dari alat komunikasi, motor, kendaraan maksudnya, kemudian mobil, semuanya kan kita sekarang pakai produk siapa? Non-Muslim ya. Nah dulu di zaman keemasan Islam sebaliknya, Pak. Semua non-Muslim pakai produk Islam. Semua merujuk ke Islam. Mereka menimba ilmu pun di universitas Islam. Belajar fisika, belajar kimia, belajar ekonomi, belajar arsitektur, semuanya kepada orang-orang Islam, Pak. Ya. Dan buktinya itu banyak sekali. Salah satunya buku The Canon. The Canon itu kan karangan siapa? Ini buku rujukan dokter sedunia, Pak. The Canon itu karangan Imam Ibnu Sina, ulama Islam, seorang dokter dan hafal Quran itu Ibnu Sina. Ya. Nama kitabnya Al-Qanun, diterjemahkan ke barat jadi Canon. Ya. Itu penemu-penemu, para peneliti-peneliti di zaman Islam itu luar biasa, Pak.
Abbas bin Firnas, penemu pesawat terbang pertama kali ya. Kemudian siapa lagi? Al-Jabbar, ahli matematika, Al-Farabi dan lain sebagainya. Itu luar biasa, itu di zaman keemasan Islam, Pak. Di zaman itu saking indahnya peradaban yang dibangun oleh Islam, sampai-sampai di Baghdad itu sungai di kotanya saja bisa diminum, Pak. Itu luar biasa ya. Sungai di kotanya saja bisa diminum. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, sekarang nih memang kita berada di fase terendah dalam sejarah Islam ya. Ini kita berada di fase yang sangat terendah. Ekonomi kita berantakan, persatuan umat main kubu-kubuan ya. Kubu ini, kubu itu, kubu ini, kubu itu ya. Ini sekarang memang kita zaman titik terendah Islam itu memang sekarang, Pak. Ya. Saudara kita di Palestina dibantai, negara-negara Islam yang raksasa pada diem-diem baik, Pak ya. Betul nggak? Andai Saudi itu gabung sama Bahrain, sama Suriah, sama Lebanon, sama negara-negara Arab yang lainnya, apalagi sampai gabung sama Irannya, sama Mesirnya, wah, itu yang namanya Zionis, Israel, Yahudi, itu cuman seperti semut yang bisa diinjak oleh kaki manusia, Pak, kecil. Kalau mau bersatu, cuman kan ternyata semut itu gigitannya luar biasa ya. Sampai orang mayoritas banyak itu kalah sama satu semut. Kenapa bisa kalah? Karena itu perpecahan itu, nggak mau gabung. Ya, jadi seperti itu. Memang sekarang fase terendah dalam Islam. Makanya saya itu orang yang tidak pernah mempermasalahkan perbedaan dalam Islam. Yang mau NU silakan, Muhammadiyah silakan, Salafi silakan. Yang penting ngopi bareng, itu aja. Betul nggak? Ya kalau ngerokok bareng sih kayaknya enggak ya. Ya karena sebagian ada yang bilang haram, sebagian boleh, nggak mungkin ngerokok bareng, ngopi bareng dah minimal ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita jangan terjebak di dalam perbedaan paham yang itu sebetulnya bisa ditoleransi dan semuanya punya referensi, betul nggak? Kita ini saatnya bersatu, kembali menjunjung kejayaan Islam seperti dulu, Pak. Ya. Nah, jadi seperti itu, saya tidak pernah mempermasalahkan perbedaan paham dan ini sebagainya, karena semua sudah saya baca referensinya, ternyata betul. Ya, alur pemikirannya betul, metodologinya sama, terkadang cuman teknis pengambilan dalilnya berbeda, sehingga ini mengatakan boleh, ini mengatakan tidak, selesai. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kita kembali kemana? Ke Ibnu Hazm. Ada seorang ulama dari Spanyol namanya Al-Imam Ibnu Hazm. Beliau punya kitab namanya Al-Muhalla. Beliau ini bermazhab Zahiriyah. Nah, kata Imam Nawawi, satu-satunya ulama yang mengatakan tidak wajib qodok sholat fardu yang ditinggalkan secara sengaja itu adalah Al-Imam Ibnu Hazm. Jadi beliau mengatakan meninggalkan sholat fardu dalam keadaan sengaja tidak perlu dikodok karena nggak ada dalilnya, kata beliau. Dalil yang ada di dalam Sahih Muslim itu cuman orang yang ketiduran dan orang yang lupa wajib kodok. Orang yang sengaja meninggalkan, kata beliau, mana nggak ada dalilnya. Nah, karena beliau ini alirannya Zahiriyah, Pak, aliran tekstual. Jadi segala sesuatu harus ada teksnya. Kalau nggak ada teksnya, udah nggak ada hukumnya. Ya, seperti itu. Kalau ulama-ulama yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ini selain mereka mengkaji teks, mereka juga apa? Mendamaikan teks itu dengan akal, dengan logika. Betul. Jadi sebetulnya sama-sama melakukan istinbat kepada Al-Quran dan hadis. Hadisnya sama. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyaqdiha idza zakaroha. Siapa orang yang ketiduran dan lupa sholat, maka hendaklah dia mengkodok sholat. Kata Imam 4 mazhab, kalau lupa saja
Kalau ketiduran saja diperintahkan untuk mengkodok, apalagi sengaja, gitu ya. Ibnu Hazm nggak mau melakukan cara berpikir seperti itu, enggak. Kata beliau teksnya cuma tentang ketiduran dan sholat, nggak ada teks yang mengatakan orang sengaja meninggalkan. Maka nggak ada kodok buat orang yang sengaja meninggalkan. Itu kan cuma beda apa? Beda teknis pengambilan hukumnya, betul nggak? Nah, jadi seperti itu. Maka kata Ibnu Hazm, orang yang dulu pernah meninggalkan sholat di waktu mudanya, sekarang nggak usah kodok, kata beliau. Tapi banyak-banyak sholat sunnah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak amal soleh, dengan harapan timbangan mizan di akhirat itu akan berat. Ya. Nah, cuman kalau kita mau memilih, para ulama itu selalu berpesan alaikum bil jamaah, pilih pendapat mayoritas, betul nggak? Ya, pemilihan pejabat aja kita pilih yang mayoritas ya, yang dimenangkan yang mayoritas. Apalagi dalam masalah agama, Pak, ikuti mayoritas ulama, ya. Nah, maka saya secara pribadi ya mengikuti mayoritas ulama itu, karena itu diwakili oleh 4 mazhab, ini ulama-ulama yang sangat luar biasa. Nah, maka tulisan-tulisan itu saya tulis itu berdasarkan premis tadi, berdasarkan qodok sholat fardu itu wajib, baik bagi yang ketiduran, bagi yang lupa, ataupun bagi yang sengaja. Coba sekarang kita lihat ada 2 poin ya, beberapa kasus qodok sholat fardu dan cara qodok sholat fardu. Nah, poin yang pertama yaitu beberapa kasus qodok sholat fardu. Ini ada 4 kasus. Kasus yang pertama, jika seseorang ragu apakah ia meninggalkan sholat atau tidak, maka ia tidak wajib mengkodok sholat apapun. Itu referensinya saya ambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin yang dikarang oleh Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Ini kumpulan fatwa-fatwa madhab Syafi'i ya. Jadi kata beliau, barang siapa yang ragu apakah kemarin dia meninggalkan sholat atau tidak, pertanyaannya adalah apakah dia wajib mengkodok sholat atau tidak? Maka jawabannya dia tidak wajib mengkodok sholat, karena kodok sholat itu harus didasari atas keyakinan bahwasanya dia pernah meninggalkan sholat. Artinya kalau ragu, Pak, itu tidak wajib. Misalkan kemarin itu Bapak sibuknya luar biasa dari pagi sampai sore, akhirnya Bapak di keesokan harinya bertanya-tanya, kemarin sholat asar enggak ya? Bukan sholat asar tidak ya, tapi kemarin saya meninggalkan sholat asar enggak ya? Kan kebiasaannya itu ya sholat, tapi kemarin itu ragu apakah saya kemarin itu meninggalkan sholat asar atau tidak. Karena konsekuensinya kalau meninggalkan sholat asar wajib qodho, kalau mengerjakan berarti tidak jadi masalah. Nah, kata para ulama, kalau kita ragu apakah kita pernah meninggalkan sholat atau tidak, maka jawabannya tidak wajib qodho. Atau misalkan Bapak berpikir dulu di waktu muda, waktu saya masih muda pernah ninggalin sholat gak ya? Kalau seandainya yakin, oh dulu saya yakin, wah, ya yakin banget dulu saya tukang ninggalin sholat, maka wajib qodho. Tapi kalau seandainya ragu, oh saya sih dari dulu nggak pernah ninggalin sholat, tapi ada nggak ya sholat yang saya tinggalkan, maka tidak wajib qodho apapun. Karena tadi alasannya, qodho itu didasari dengan keyakinan bahwasanya dia pernah meninggalkan sholat. Kalau tidak yakin, maka tidak ada qodho baginya, ya. Nah, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan ini menjadi kaidah para ulama.
Segala sesuatu itu harus dilakukan atas dasar ya yakin. Saya kasih contoh yang lain, misalkan masalah najis. Bapak ragu sama baju Bapak atau sarung Bapak. Ini sarung kemarin saya pakai ke pasar, pakai ke ini, pakai ke itu. Sekarang saya mau pakai sholat. Tapi saya ragu, ini ada najisnya enggak ya? Barangkali ketika ke pasar kena najis. Ketika jalan di tempat becek kena najis. Berarti status najisnya itu yakin atau diragukan? Diragukan kan? Nah maka kata para ulama, selama kita ragu terhadap najis itu, maka selama itu pula pakaian dihukumi suci. Berarti boleh Pak pakai, nggak jadi masalah, ya. Jadi seperti itu. Jadi termasuk masalah najis pun seperti itu. Selama kita tidak yakin pakaian kita najis, maka selama itu pula hukumnya suci, boleh dipakai sholat. Ya. Beda kalau yakin. Kalau yakin mah, ya kemarin saya yakin baju saya itu kena najis. Ya, yakin betul kena najis. Dan sekarang ragu apakah najis itu sudah hilang atau belum. Ini udah dicuci belum ya sama istri ya? Jadi kena najisnya yakin, sementara dicucinya nggak yakin. Maka ambil yang yakin. Oh, saya yakin ini kena najis, berarti yaudah dihukumi najis. Tuh. Jadi seperti itu Pak ya. Nah makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Bapak Ibu masih ragu terhadap najis, maka hukumnya suci. Jadi seperti itu. Atau contoh yang lain, misalkan masalah buang angin. Bapak wudu sholat maghrib, ya. Habis sholat maghrib, Bapak keluar sebentar, ya ngopi, ngerokok di luar. Habis gitu mau sholat isya, Bapak mikir, tadi kentut nggak ya? Tadi kentut nggak ya? Tadi wudhu saya batal nggak ya? Nah maka hukumnya seperti apa? Seperti tadi, selama kita tidak yakin, maka selama itu pula itu hukumnya dikembalikan ke asal. Hukum asalnya seperti apa? Tadi saya yakin wudhu, karena sebelum sholat maghrib wudhu, saya yakin wudhu, tapi saya ragu kentutnya. Berarti yang diambil yang mana? Yang yakinnya, oh saya yakin wudhu, itu diambil sudah. Berarti saya masih punya wudhu. Sementara kentut tadi saya ragu, berarti jangan diambil ya. Berarti hukumnya belum kentut. Nah, jadi seperti itu ya. Itu kaitan dengan hukum-hukum yang lainnya. Begitu pula masalah meninggalkan sholat. Kemarin saya tinggalin sholat tidak ya? Ragu. Maka hukumnya tidak ada qada apapun. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua kita lihat. Jika seseorang yakin telah meninggalkan sholat. Kalau tadi kan ragu ya, sekarang dia yakin meninggalkan sholat. Dan sholat yang ditinggalkan diketahui, dia tahu kemarin sholat mana yang ditinggalkan, zuhur misalkan. Maka ia wajib mengqadha sholat tersebut. Jelas di hari itu dia wajib mengqadha sholat zuhurnya. Jadi kalau dia meninggalkan zuhur, maka qadanya zuhur. Dia meninggalkan asar, qadanya sholat asar. Dia meninggalkan subuh, qadanya sholat subuh. Nah jadi kasus yang kedua ini, dia yakin pernah meninggalkan sholat dan dia tahu sholat mana yang ditinggalkan. Ya tinggal diqadha saja sholat yang ditinggalkan itu. Kasus yang ketiga, jika seseorang yakin telah meninggalkan sholat. Ini kasus yang ketiga, yakin nih, sama seperti kasus yang kedua. Dan sholat yang ditinggalkan tidak diketahui. Cuman bedanya dengan kasus yang kedua dia tahu sholat mana yang ditinggalkan. Tapi kasus yang ketiga ini dia tidak tahu sholat mana yang ditinggalkan. Kemarin saya meninggalkan sholat, cuman lupa.
Yang saya tinggalin itu zuhur apa asar ya? Dia tidak mengetahui sholat mana yang dia tinggalkan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya maka ia wajib mengkodok sholat 5 waktu. Ini saya nukil dari kitab Al-Muhazzab, ya, karangan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Jadi Al-Muhazzab itu dikarang oleh Abu Ishaq, kemudian disyarahkan oleh 2 ulama. Pertama disyarahkan oleh Al-Imam Al-Imrani, seorang ulama dari Yaman. Yang kedua, nama kitabnya itu Al-Bayan. Yang kedua disyarahkan oleh Imam Nawawi dengan judul Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Cuman Imam Nawawi ini belum sempat menyelesaikan Al-Muhazzab, Al-Majmu', beliau sudah wafat. Maka diteruskan oleh Imam Subki. Imam Subki pun belum sempat menyelesaikan, wafat. Ada satu ulama lagi yang meneruskan sampai selesai. Nah, di dalam Al-Muhazzab karangan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi disebutkan seperti itu. Jadi orang yang yakin meninggalkan sholat, cuman dia lupa sholat mana yang dia tinggalkan, zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Intinya ada satu sholat yang ditinggalkan. Hukumnya itu ya sudah, qodok semua sholat, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, subuhnya. Ini beda sama kasus yang kedua. Kalau yang kedua kan yakin tahu sholat mana yang ditinggalkan, maka cuma satu sholat saja yang dikodok. Yang ketiga ini masalahnya dia yakin tapi lupa yang mana. Itu 5 waktu wajib dia kodok. Kemudian kasus yang terakhir, yang keempat. Jika seseorang yakin telah meninggalkan sholat, berarti ini kasusnya sama seperti kasus yang kedua dan ketiga, yakin meninggalkan sholat. Tapi ia ragu berapa jumlah sholat yang telah ditinggalkan. Seperti dulu di zaman waktu masih muda, Pak. Ya. Iya. Ini nih, ini banyak yang dialami, ya, banyak dialami oleh orang-orang. Di masa muda dulu sama sholat kurang perhatian, belang betong. Kalau lagi mau ya sholat, kalau lagi enggak ya udah. Sekarang sudah ngaji, sudah hijrah, sudah hadir kajian, akhirnya sholatnya istiqomah. Cuman pertanyaannya bagaimana cara mengkodok sholat-sholat yang dulu. Dulu 10 tahun ya sholatnya itu kadang sholat kadang enggak, kadang sholat kadang enggak. Pertanyaannya bagaimana cara mengkodoknya, begitu. Nah, maka hukumnya ia wajib mengkodok sholat yang tidak yakin ia laksanakan. Ini saya nukil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Al-Masyhur, yang mana beliau menukil dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, dan dari Imam Romli di dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj. Jadi Bapak Ibu, Syekh Ibnu Hajar dan Imam Romli di dalam mazhab Syafi'i ini termasuk daripada hufazul mazhab. Hufazul mazhab, ulama yang hafal mazhab Syafi'i. Ya. Di atasnya ada Imam Rafi'i, Imam Nawawi, namanya Mujtahid Fatwa. Jadi kalau ingin tahu hukum-hukum dalam mazhab Syafi'i, rujukannya 2. Kalau tidak Rafi'i, Nawawi. Jadi jangan langsung ke Syafi'inya, Pak. Ya, bingung kita baca kitab Syafi'i langsung, ada Al-Imla, ada Al-Um. Di Imla hukumnya seperti ini, di Al-Um seperti ini, beda, nanti kita bingung. Nah, makanya yang merevisi hukum-hukum Imam Syafi'i itu 2 orang, Imam Nawawi dan Imam
Rafi'i. Makanya kalau mempelajari mazhab Syafi'i itu harus baca kitab-kitab Imam Nawawi dan kitab-kitab Imam Rafi'i. Nah itu nanti di bawahnya itu di difilter lagi oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Nanti banyak para muhakkik setelahnya ya. Nah, saya nukil dari kitab itu Bughyatul Mustarsyidin. Jadi hukumnya seperti itu, Pak. Ia wajib mengqadha sholat yang tidak yakin ia laksanakan. Saya kasih gambaran ya. Jadi gambarannya seperti ini. 10 tahun yang lalu ya, ada seseorang yang sholatnya itu seperti yang Bapak tadi bilang belang betong, kadang sholat kadang enggak. Gimana cara ngitungnya? Jadi kata beliau cara menghitungnya seperti ini. Pertama sholat zuhur 10 tahun yang lalu, kalau sholat zuhur saya dikumpulkan paling cuman jadi 3 tahun. Berarti kodonya berapa? 7 tahun, Pak. Ya, karena sholat zuhur kalau 10 tahun kemarin dikumpulkan, saya yakin jadi 3 tahun. Berarti kodok selama 7 tahun. Itu baru zuhurnya. Akhirnya Bapak catat tuh, wah, 1 hari 5 sholat kali 1 bulan 150 sholat kali 1 tahun kali 7 tahun. Oh itu banyak juga, Pak ya. Oke, zuhur selesai, ada catatannya. Asar, oh ini asar agak susah. 10 tahun kemarin kalau asar saya dikumpulin, saya yakin cuma jadi 2 tahun. Berarti kodonya berapa tahun? 8 tahun, catet. 8 tahun saya harus kodo asar. Kemudian maghrib, oh maghrib agak gampang nih, mudah. Maghrib itu kan waktunya orang beres-beres, mandi, banyak orang yang ke masjid bayar. Ini agak gampang. Ini maghrib 10 tahun kemarin kalau saya kumpulkan 7 tahun ada, Pak. 7 tahun saya yakin sholat maghrib. Berarti kodoknya berapa? 3 tahun. Ini agak ringan nih. Begitu pula Isya agak ringan juga. Cuman kadang saya ya Isya agak sulit dari maghrib. 10 tahun kemarin Isya kalau dikumpulkan paling jadi 6 tahun. Berarti kodoknya 4 tahun. Ini yang terakhir nih, sholat ini nih. Wah, jangankan saya, Ustadz aja sering kesiangan ini. Sholat apa? Subuh. Waduh, ini subuh selama 10 tahun kemarin kalau dikumpulkan paling jadi setahun, Pak. Ya setahun enggak kali ini. Berarti kalau yakin 1 tahun sholat subuh, berarti kodoknya berapa? 9 tahun. Wah itu dicatat tuh. Nanti tinggal di kodok. Bagaimana teknis pelaksanaannya? Nah nanti kita jelaskan ya. Ada teknis pelaksanaannya ya. Nah itu hanya menjelaskan kasus-kasusnya saja. Kasus pertama yang mana dia tidak yakin. Kasus kedua 3, 4 dia yakin. Ya, cuman ada yang yakin meninggalkan 1 sholat, ada yang yakin tapi dia tidak tahu sholat mana yang ditinggalkan. Ada yang yakin dan sudah puluhan tahun dia sholatnya, kadang sholat kadang enggak. Itu kasus-kasus yang terjadi di masyarakat kita. Nah terakhir sekarang cara kodoknya. Ini bagaimana cara mengkodok sholat-sholat yang dulu pernah kita tinggalkan. Di sini ada dua permasalahan. Pertama, sholat fardu yang tidak sengaja ditinggalkan, seperti ketiduran dan lain-lain, boleh dikodok kapan saja dan tidak wajib disegerakan, akan tetapi sunnah. Ini saya ambil dari kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau ini murid Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami murid Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari murid Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Saya yakin Bapak Ibu Ibnu Hajar Al Asqalani ini kenal semua kan? Ini ahli hadis. Julukannya Al-Hafiz, Amirul Mukminin fil Hadis, rajanya ulama hadis. Apal 300.000 hadis beserta sanad-sanadnya. Kitab beliau paling terkenal itu Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Ada lagi Bulughul Maram, Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Bulughul Maram saya kaji di beberapa majlis dan masjid. Kemudian yang kedua Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib saya kaji juga di beberapa majlis dan masjid. Ini sama-sama kitab hadis Pak, cuman bedanya kalau Bulughul Maram hadisnya hadis ahkam, hadis tentang hukum. Kalau Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib, At-Targhib wa Tarhib itu tentang motivasi dan ancaman, tentang keutamaan-keutamaan, pahala-pahala, tentang azab dan lain sebagainya. Ya. Itu. Ini ditulis oleh Syekh Zainuddin dalam kitabnya Fathul Mu'in. Jadi kata beliau begini, kalau ketiduran atau lupa, maka kodonya itu nggak wajib segera, nggak wajib cepet-cepet. Contoh, Bapak pulang kerja jam 3 malam. Ini yang jam 3 malam sih berapa Pak? Akhirnya pulang kerja jam 3 malam tidur, bangun jam 8. Wah, berarti Bapak meninggalkan sholat subuh sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja kan, ketiduran. Maka kalau meninggalkan sholatnya itu tidak sengaja karena ketiduran dan lain sebagainya, kodok sholatnya itu bisa santai. Jadi begitu jam 8 bangun, Bapak boleh nyarap dulu. Mah, bubur ada bubur? Gak ada Pak, dapat nasi uduk doang. Oh ya udah, nasi uduk dulu. Habis makan, mandi dulu, enak nih, mandi dulu. Habis mandi, ngopi, seger ngopi dulu. Ma, mancing dulu ya, mancing. Lu kuat mancing dulu. Entara kodonya deket-deket zuhur. Sekalian setengah 12 sholat kodo, duha nyambung zuhur. Kagok katanya. Boleh nggak? Boleh. Ya, kenapa? Karena mengkodok sholat yang ditinggalkan karena tidak sengaja itu tidak wajib disegerakan. Boleh santai-santai. Itu yang pertama. Nah, beda dengan yang meninggalkan sholat karena disengaja, maka kodoknya itu wajib segera. Misalkan udah azan subuh malah tidur. Subuh ngantuk banget, tidur sengaja Pak. Berarti dia meninggalkan sholat secara sengaja, sudah masuk waktu malah tidur. Akhirnya tidur bangun jam 10 siang. Nah maka ketika bangun tidur, sebelum sarapan, sebelum mandi, sebelum ngopi, sebelum ngapain istri gitu ya, itu sholat dulu Pak. Wajib ambil wudhu dan sholatnya cepet-cepet. Kodoknya wajib disegerakan. Kenapa? Karena tadi meninggalkan sholatnya sengaja ya. Nah itu kita masalah kodok ya. Masalah dosanya kita nggak cerita dah. Ini masalah hukum kodonya. Masalah dosanya ntar kita ceritain kapan-kapan. Itu dosanya seperti apa? Luar biasa besarnya. Yang terakhir, sholat fardu yang sengaja ditinggalkan harus dikodok sesegera mungkin. Ia harus menggunakan seluruh waktunya untuk mengkodok sholat tersebut, kecuali waktu untuk aktivitas penting seperti makan, tidur, dan mencari nafkah. Baginya haram untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dan fardu kifayah sebelum seluruh sholatnya terbayar lunas. Jadi Bapak selama punya kodok sholat yang dulu sholatnya ditinggalkan sengaja, maka selama itu pula Bapak harus menggunakan seluruh waktu untuk mengkodok sholat. Nggak boleh sholat-sholat sunnah, sholat duha nggak boleh, qobliyah ba'diyah nggak boleh, bahkan yang fardu kifayah pun nggak boleh ikut. Ada sholat jenazah, Bapak nggak boleh ikut sholat jenazah karena harus memfokuskan menggunakan seluruh waktunya untuk kodok sholat. Kecuali waktu untuk aktivitas penting seperti kerja, dagang, cari nafkah. Nah itu boleh tuh. Waktu kerja dulu, waktu cari nafkah. Tapi di luar itu wajib fokus mengkodok sholat. Nggak boleh ngopi, nggak boleh mancing, ngobrol, nggak boleh. Wajib sholat kodok sampai lunas. Sebelum lunas tidak boleh mengerjakan ibadah apapun dan aktivitas apapun.
kecuali aktivitas yang penting seperti cari nafkah dan lain sebagainya. Ini kira-kira ini ringan apa berat, Pak? Wah, Pak Ustadz pusing saya kalau nggak ngopi itu pusing. Wajib ngopi ya. Nah maka kalau itu berat, maka saya cantumkan pendapat yang ringan. Ini ada pendapat ulama yang meringankan. Siapa? Yaitu Al-Imam Al-Amiri di dalam kitabnya Al-Bayan. Coba kita simak. Ini pendapat beliau. Namun ada pendapat yang meringankan, yaitu pendapat Imam Imroni yang wafat tahun 558 Hijriah. Ia mengatakan bahwa qada sholat tidak harus segera, baik sholat yang ditinggalkan karena adanya uzur atau karena sengaja. Artinya apa? Artinya sambil ia melunasi hutang-hutang sholat fardunya, maka ia boleh melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dan fardu kifayah. Jadi sambil berjalan aja Pak, sambil Bapak kodok sholat fardu, sambil boleh juga sunnah, qobliyah, tahajud, duha, witir itu boleh ya. Pak Ustadz, teknis kodonya gimana? Bisa begini Pak, bisa setelah sholat fardu Bapak sholat kodok. Misalkan sholat zuhur fardu, habis gitu zuhur kodok. Habis sholat zuhur, habis sholat asar fardu, asar kodok. Habis sholat maghrib fardu, maghrib kodok ya. Nah jadi kalau Bapak ninggalin sholatnya itu selama 3 tahun, berarti mengerjakan sholat kodok selama 3 tahun dengan cara seperti tadi Pak ya, itu baru lunas. Atau Bapak Ibu pengen cepet-cepet ngelunasin, Pak Ustadz saya ninggalin sholat 3 tahun, saya pengen cepet lunas, gimana caranya? Dibikin 1,5 tahun, bisa Pak? Ini bisa diajukan tenornya ya cicilannya bisa diajukan. Tadi kan cicilannya sekali-sekali, sekarang 2 kali. Sebelum sholat zuhur adaannya, maka sholat zuhur qada dulu. Habis itu sholat zuhur biasa. Setelah sholat zuhur biasa, maka sholat zuhur qada. Sebelum sholat asar biasa, asar qada, dan setelah sholat asar biasa, asar qada lagi. Jadi setiap satu sholat dibayar 2 kali cicilan. Ya, dibayar 2 kali. Itu yang tadinya 3 tahun Pak, bisa lebih cepat lunasnya, jadi 1,5 tahun. Wah, pengen cepat lagi, ya maka bayarnya gedean lagi. Ya. Pak Ustadz, bagaimana kalau meninggal sebelum sempat membayar lunas hutang-hutang sholat? Itu urusan Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar, sudah menjalankan syariat. Adapun urusan lunas atau tidaknya kita serahin sama Allah. Insya Allah dengan keseriusan kita, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Walaupun enggak lunas, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu terkait qada sholat fardu. Yang kesimpulannya pertama, qada sholat fardu itu wajib, baik bagi yang meninggalkan sholatnya itu sengaja atau tidak sengaja, baik yang ketiduran, baik yang lupa atau yang secara sadar meninggalkan. Kemudian juga tata cara qadanya kita ambil pendapat Imam Imroni. Cara mengkodoknya itu tidak wajib segera, baik sholat yang ditinggalkan sengaja atau tidak disengaja. Seperti teknis yang dijelaskan tadi ya, cara melunasinya itu setelah sholat fardunya kodoknya, fardunya kodoknya. Kalau pengen lebih cepat, kodoknya 2, kodok fardu kodok, kodok fardu kodok, begitu seterusnya. Titik sampai situ. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah. Seperti biasa sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Ustaz. Ya silakan. Nanya Ustaz. Ada seorang terbiasa nih Ustaz. Jadi dari rumah dia udah berwudu. Nah pas di tengah jalan dia kentut atau batal ya. Dia niat nanti di masjid nanti saya akan duduk. Pas sudah di dekat masjid dengan iqamah. Jadi yang batalnya tadi itu
lupa, jadi dia buru-buru sholat, ikut sholat dia. Lupa, nah pas di tengah, mungkin di rakaat ketiga atau kedua, dan dia baru ingat kalau tadi udah batal. Itu gimana itu? Apakah batal ataukah diteruskan saja? Iya. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang ingat di tengah-tengah sholat bahwasanya dia belum melakukan toharoh, wudu, ya, atau dia sudah wudu tapi dia yakin sudah batal juga, maka dia wajib membatalkan sholatnya. Dia wudu dan mengulangi sholatnya dari awal. Mana dalilnya? Lihat di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Man wajada fi batnihi syai'an fala yansarif anis shalah hatta yasma'a sautahu aw yajida rihahu. Barang siapa yang merasakan ada sesuatu di dalam perutnya ketika dia sholat, kemudian dia ragu apakah ada yang keluar atau tidak, artinya dia kentut atau tidak. Ini konteks hadisnya itu berbicara tentang orang yang ragu ya. Nanti dalalatun nas atau kias aulawinya seperti yang tadi dijelaskan, nanti itu orang yang yakin. Nah, dia ragu, saya kentut enggak. Maka kata Nabi, fala yansarif anis sholat, sholatnya teruskan. Hatta yajida sautahu, hatta yasma sautahu, au yajidarihu. Kecuali engkau mendengar suaranya atau mencium baunya. Wah, itu kalau dengar suaranya, maka wajib membatalkan sholatnya. Ya. Karena apa? Sudah yakin dia kehilangan wudunya, batal wudunya, ya. Atau tidak dengar suaranya itu bagus, silent, main cantik dia. Cuman baunya nauzubillah, satu masjid nyium semua. Waduh, wah ini saya nih. Tadi jengkol, wow, mantep banget ini bau jengkol nih. Akhirnya kalau kata Nabi, kalau yakin bahwasanya wudumu telah batal, maka hendaklah engkau membatalkan sholatmu. Ini juga hadis ini disyarahkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Khatib Syirbini di dalam kitabnya Al-Iqna syarah daripada Abi Syuja. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi wajib dibatalkan wudu kemudian sholat dari awal. Wallahu a'lam. Oh iya, silakan. Kalau mengkodok sholat tadi misalkan kan asar sebelum asar dan sudah asar. Kalau waktunya mengkodok itu tidak pada waktunya, misalnya mengkodok sholat asar dikerjakan pada jam 10 siang habis duha terus mengkodok sholat asar itu boleh kan? Iya. Mengkodok sholat bukan pada waktunya. Misalkan kodok sholat asar di waktu zuhur, ya, atau di waktu-waktu yang lainnya. Para ulama mengatakan boleh. Bisa dilihat di dalam Fathul Mu'in, bisa dilihat di dalam hasyiyahnya I'anatul Thalibin, Minhajut Thalibin, karangan Imam Nawawi dan lain sebagainya. Jadi boleh mengkodok sholat fardu pada bukan waktu sholatnya. Bahkan kata para ulama boleh mengkodok di waktu-waktu yang haram untuk sholat, seperti habis asar, habis zuhur, boleh Pak. Karena sholat yang diharamkan di waktu-waktu tersebut itu hanya sholat mutlak dan sholat yang sebabnya mutaakhir belakangan. Adapun sholat yang sebabnya mutaqaddim seperti qada, maka boleh dikerjakan sekalipun setelah asar dan setelah subuh, ya, tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Saya mau nanya yang tadi mukadimah aja ini, mengenai masalah doa yang tidak dikabulkan akibat
makanan-makanan yang Haram. konsumsi haram. Pertanyaan saya untuk diri saya sendiri, pasti ada sedikit atau banyaknya makanan yang kita konsumsi yang haram, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, itu masalah yang pilkada yang sekarang yang memarah. memanas. Ya itu baik yang disogok maupun yang menyogok itu hukumnya haram. Tapi saya pernah mendengarkan ceramah Gus Bah, andai kata ini ada, kalau katakanlah dua kandidat ini si A dan si B, ini katakanlah yang si A itu ya ketahuan seharinya tukang mabok tukangnya, tapi mencalonkanlah untuk jadi apa camat atau jadi bupati. Sementara yang si B ini dia orangnya soleh tapi soleh kaya dan sebagainya. Nah, untuk menyelamatkan daripada dia jadi yang backgroundnya dia tukang mabok dan tukang maksiat, dia si B itu melakukan suap ke rakyat supaya jangan milih dia, melakukan suap rakyat, kasih duit, kasih apa, apa. Tujuannya untuk menyelamatkan kalau dia yang jadi, maka kalau yang tukang maksiat jadi maka usahakan usaha. Tapi dengan cara yang saya sogok misalnya dengan sembako dengan uang, insya Allah lah. Iya. Saya pernah dapat dari bagaimana? Iya. Ada satu kitab khusus membahas tentang riswah, praktek sogok menyogok. Ini namanya kitab Jarimatur Riswah fi Syariatil Islamiyah, dikarang oleh Syekh Dr. Abdullah At-Turayqi, ya. Dan ini sudah diringkas dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saya lupa oleh kiai siapa dari Jawa Timur, ya. Nah, jadi memang dijelaskan bahwa praktek riswah, suap menyuap ada yang diperbolehkan. Konteksnya seperti apa? Saya kasih gambaran begini, Pak. Ada dua calon, satu calon orang kafir. Kalau dia mimpin, maka seluruh aturan-aturan Islam akan dihilangkan. Orang nggak boleh pakai kerudung, kemudian LGBT boleh misalkan dan lain sebagainya. Ya, orang ini kafir atau muslim, tapi muslimnya yang fasik. Kalau dia memimpin, hancur rakyat negara. Sementara satu lagi itu orang soleh, atau dia nggak soleh tapi nggak mudorot juga kalau dia jadi pemimpin. Nah, maka dalam kondisi seperti itu kita boleh melakukan riswah, sogok semua rakyat biar pilih yang soleh. Jadi konteksnya itu seperti itu, Pak. Dan konteks itu belum kita dapetin di Indonesia. Coba yang sekarang baik nyalon gubernur, bupati, wali kota, atau kemarin yang presiden, semuanya muslim nggak? Muslim. Kemudian program-program kerja di masa depannya bagus-bagus nggak? Bagus-bagus, nggak ada yang program jelek. Nggak ada calon presiden kemarin yang programnya nanti kalau saya terpilih di presiden LGBT boleh. Nggak ada yang programnya seperti itu. Nggak ada yang programnya nanti kalau saya jadi presiden pernikahan sesama jenis boleh. Ya kalau di Amerika itu gagasan-gagasan seperti itu, Pak. Betul nggak? Itu mau masing-masing presiden itu gagasannya seperti itu. Dan soalnya memang negara bukan Islam dan biasa. Andai di negara Islam ada calon pejabat, calon presiden yang gagasannya seperti itu, terang-terangan menentang Al-Quran, menentang hadis, baru kita boleh melakukan riswah. Dan dari dulu sampai sekarang di Indonesia itu, Pak, nggak ada konteks yang seperti ini. Maka sampai sekarang riswah masih diharamkan. Ya, tuh. Dan orang kadang, Pak, hukum yang dari Gus Bah itu dimakan mentah-mentah dan dijadikan justifikasi pembenaran terhadap calonnya. Oh, calon saya ini soleh. Oh, calon dia tuh begini, begitu dan lain sebagainya. Ya, itu kan cuman spesifik cuman spekulasi, tuduhan-tuduhan dan lain sebagainya. Baru kemarin saya ngobrol sama orang. Ada orang yang pendukung salah satu calon bupati Bekasi. Ya, dia ngedukung salah satu. Kemudian dia bilang, Pak Ustadz, ini nomor yang ini tuh, Masya Allah Pak Ustadz, dia begini melakukan perbuatan syirik, dia begini dan lain sebagainya. Saya bilang, Pak Haji, hati-hati loh kalau ngomong ini berkaitan dengan akidah orang.
Pak Haji mengatakan dia melenceng, syirik, sesat, pernah ngelihat langsung nggak? Atau cuma kata orang? Cuman katanya sih, hati-hati. Akidah jangan sampai katanya-katanya. Ya. Kalau Pak Haji melihat langsung ini orang benar-benar melakukan perbuatan syirik, benar-benar datang ke dukun, benar-benar dia sujud kepada selain Allah, baru boleh katakan dia syirik, dia sesat, bilang sama orang jangan pilih dia. Boleh. Tapi kalau cuma spekulasi, kata orang, misalkan kata orang dia tukang mabok, kata orang begini, pernah lihat langsung nggak? Itu masalahnya, Pak. Di kita ini terjadi tuduhan-tuduhan, terjadi fitnah-fitnah karena itu orang nggak tahu pakem-pakemnya, ya. Dan memang orang ketika mendukung salah satu pasangan, oh pasangan itu pasti bagus banget di mata dia, betul nggak? Sehingga tadi dia akan menggunakan seluruh cara untuk mendukung pasangan yang dipilih, termasuk dengan menggunakan kata-kata hukum agama tadi. Oh kata Gus Baha boleh nih, ayo boleh. Ini kan calon kita ini baik, soleh dan lain sebagainya. Itu bukan konteksnya. Saya yakin yang mendengar itu dari Gus Baha nggak ikut pengajian dari awal sampai akhir. Itu kan dari cuplikan-cuplikan video. Betul ya? Dia cuplikan mah. Iya, itu cuplikan itu makanya bahaya banget. Cuplikan video itu bahaya. Makanya jangan nonton cuplikan masalah hukum, jangan. Nonton cuplikan itu masalah nasihat aja. Cuplikan nasihat itu baru tonton. Tapi kalau yang cuplikan-cuplikan setengah menit, semenit tentang hukum jangan ditonton. Sesat bisa Pak kita. Seperti itu ya. Karena hukum itu tadi konteksnya seperti apa, keadaan masyarakat yang dihadapi itu seperti apa. Jadi konteksnya seperti itu Pak ya. Jadi konteksnya itu yang risuah diperbolehkan. Itu tadi kalau memang si calon pejabat ini benar-benar dia punya gagasan, punya janji yang benar-benar bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, baru kita dukung paslon yang lainnya dengan risuah, punya duit keluarin semua Pak, orang sogok semua biar milih yang soleh. Kurang lebih seperti itu konteksnya. Kemudian itu jawaban dari pertanyaan kedua. Dari pertanyaan pertama tadi tentang ya dulu kita mungkin nggak tahu ya, mungkin sengaja nggak sengaja pernah ada yang masuk ya. Maka Nabi SAW bersabda, "At-taibu minaz zanbi kaman la zanbalah." Orang yang bertobat dari dosa seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa. Jadi intinya tobat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang tobat, insya Allah dosa-dosa hilang semua. Wallahu a'lam. Ya silakan. Oh iya boleh. Mengenai Kiai Iman Ustaz. Iya. Guru kumpul itu Ustaz. Guru kumpul. Iya, tentang guru kumpul. Kiai Iman dulu Ustaz. Oh Kiai Iman dulu baru guru kumpul. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini sebetulnya jelasin ini serba salah Pak. Ya, saya pro ke Kiai Iman pasti akan dimusuhi oleh muhibbin, orang-orang yang cinta para habaib. Pro kepada habaib pasti dimusuhi muhibbinnya Kiai Iman, orang-orang yang ikut Kiai Iman. Ya, saya tengah-tengah aja deh, tengah-tengah. Pertama, Kiai Iman itu emang orang alim, ya orang alim. Dia bikin tesis. Cuman itu bukan tesis. Buat orang awam memang tesis. Tapi buat akademisi ini apaan begitu. Pertama, tulisannya itu belum pernah diujikan, Pak. Belum pernah didaftarkan ke universitas manapun. Yang namanya tesis itu kan sekelas S2 ya. Itu harus diujikan oleh para ahli, profesor-profesor. Nanti ini lulus nggak nih? Bener nggak nih isinya? Ini belum pernah diujikan, tapi sudah disampaikan ke masyarakat. Itu yang bikin gaduh, ya. Jadi masyarakat itu gaduh karena itu kan kalau masyarakat taunya oh ini penelitian ilmiah. Padahal masalah ini Pak, itu nggak jauh beda sama masalah kunut subuh. Masalah kunut subuh, Imam Syafi'i mengatakan sunnah, Imam Hanafi bid'ah. Beda nggak? Ini sunnah, ini bid'ah, tapi tetap akur kok, akrab. Ya. Nah sama Kiai Iman mengatakan
klan Ba'alawi tidak bersambung kepada Rasulullah. Tapi ahli-ahli sejarah yang lainnya yang bahkan lebih alim dari Kiai Imad, ya, itu mengatakan ada bersambung kepada Rasulullah. Artinya begini, kalau kita meyakini tersambung, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah, mau ikut yang mana, selesai. Kayak kunut subuh. Artinya enggak usah ribut. Adapun sebetulnya begini, saya sebetulnya tahu maksud dari Kiai Imad, yaitu untuk membackup dari para oknum habaib yang enggak benar. Nah, jadi kan habib itu Pak, para habaib itu, kalau kita bilang semuanya benar, enggak. Kita bilang semuanya salah, enggak juga. Selayaknya manusia, ada yang benar, ada yang soleh, ada yang zolim. Saya banyak bertemu dengan para habaib yang solehnya luar biasa Pak. Guru-guru saya kan belajar pada para habaib. Guru-guru saya para habaib enggak pernah mengatakan saya cucu Nabi, kamu harus cinta sama saya. Enggak pernah sama sekali. Enggak pernah. Bahkan mereka itu membiayai kita untuk belajar. Udah ngebiayain kita belajar, dikasih duit kita kurang apa, dikasih kurang makan, dikasih ini, semua dikasih. Enggak ada sedikit pun kesombongan dari mereka. Itu habaib yang saya temui. Ya. Akhirnya ada orang mengatakan, wah ini habaib tukang meres. Datang ke orang, ente cinta gak sama Nabi? Kalau cinta sama Nabi, sini duit 10 juta. Itu ada yang seperti itu Pak. Di Serang sana ada Pak Haji orang Medan, ini bos besar. Dia nanya sama saya, Pak Ustadz, emang habaib itu cucu Nabi ya? Kata saya, iya betul, secara kajian ilmiah itu cucu Nabi. Tapi masalah akhlak bedain Pak Haji ya. Jadi masalah nasab dan masalah akhlak bedakan, saya bilang. Emang kenapa Pak Haji? Ini ada Habib Anu, disebutin namanya. Mungkin kalau saya sebut namanya Bapak pada tahu semua. Ada Habib Anu datang ke saya, dan itu sering. Kadang bawa Quran kecil, Ji 17 juta. Dibayarin 17 juta. Ji sorban nih 5 juta. Padahal saya tahu itu sorban 300.000. Ya sering. Saya udah kasih duit ini, malah minta terus ke saya dan lain sebagainya. Kan saya kan memandang di cucu Nabi, akhirnya apa? Dan itu bukan 1-2 orang Pak. Ternyata banyak juga oknum habaib yang seperti itu. Pertama saya bilang ini, bedakan antara nasab dan akhlak. Bisa jadi nasabnya benar tapi akhlaknya buruk. Dan bisa jadi nasabnya nggak benar tapi akhlaknya baik. Saya kasih contoh. Anak Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an. Dia kafir apa muslim? Kafir Pak, padahal anak Nabi. Nasabnya benar, nasab mulia, tapi kelakuan akhlaknya jelek. Ada Syekh Ma'ruf Al-Karahi. Beliau ulama besar, tawaduknya luar biasa, tapi bapaknya Yahudi Pak. Yahudi loh itu bapaknya. Nasabnya salah ke Yahudi, cuman akhlaknya betul. Jadi bedakan dulu antara nasab dan akhlak. Kalau secara kajian nasab, kajian ilmiah, saya meyakini para habaib klan Ba'alawi nasabnya ke Nabi. Cuman secara akhlak, ya kita pilih-pilih dulu mana habaib yang akhlaknya bagus, mana yang jelek. Sama seperti Gus, para Gus anak kiai, apakah akhlaknya bagus semua? Enggak. Ada Gus tukang tidurin cewek, ada juga Pak. Ada Gus tukang mabok, ada. Tapi apakah nasabnya harus disalahkan? Enggak. Itu akhlak dia. Nah jadi terkait Kiai Imad, sebetulnya Kiai Imad ini mau menyerang, membantai habib-habib, oknum habib yang enggak benar. Cuman kalau menurut saya jadi kebablasan. Jadi beliau malah pukul rata semua. Ya. Nah, jadi pertama saya bilang Kiai Imad orang alim, cuman beliau kebablasan dalam masalah ini, semua dipukul rata sama dia. Ya, jurus pukul rata itu Pak, itu nggak boleh jurus pukul rata. Jadi harus jurus pilah-pilih ya. Itu pertama tentang Kiai Imad, tentang guru gembul mah, aduh ini kacau. Saya bilang kacau. Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan, ya, laulal al-isnadu minad-din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa.
Sanad keilmuan, mata rantai keilmuan, artinya punya guru itu penting, Pak. Orang kalau nggak punya guru, nggak punya sanad keilmuan, belajarnya nggak jelas, dia mau pasti ngomong apa baik, semua diomongin. Guru gembul itu kan jurusannya pendidikan, tapi ngomongin fisika, ngomongin kimia, ngomongin fikih, usul fikih. Makanya sekarang kan ahli-ahlinya itu baru bersuara, betul nggak? Guru gembul ngomongin fisika, wow semua seolah-olah dia si paling fisika. Akhirnya ahli fisika nongol, bikin konten mengkritik semua ucapan guru gembul. Ini salah, itu salah, ini salah. Oh ternyata banyak buat salahnya. Wah setelah dikorek-korek oleh ahli fisika. Guru gembul ngomongin apa? Fikih, usul fikih. Ahli fikih, usul fikih dengar omongan dia, nah, orang ngomong apa sih ini ya? Mungkin bagi orang awam, Pak, karena retorika ngomongnya bagus, orang awam itu langsung subscribe. Wah, suka tuh. Tapi kalau ahli yang ngelihat nih, orang ngomong apa sih? Dia ngomongin filsafat kemarin, Tuhan tidak bisa dirasionalkan. Kemudian ahlinya datang siapa? Ustadz Nuruddin. Dia ngajakin debat kan guru gembul, diterima sama Ustadz Nuruddin. Begitu debat kemarin di Tangerang ya? Iya, begitu debat ya, itu Ustadz Nuruddin referensinya jelas, Pak. Referensi dari ilmu teologinya, ilmu filsafat, mantik, semua keluarkan dia. Giliran guru gembul gak bawa referensi sama sekali, cuman ngomong. Akhirnya kata Ustadz Nuruddin, lah ini debat apa ya? Saya kecewa, kirain saya dia bakal menghadirkan referensi baik referensi Islam atau referensi Barat minimal. Ini referensi Islam yang nggak ada, referensi Barat nggak ada. Dari mana? Paling baca Google, mikir-mikir sendiri, diomongin di YouTube. Yang nonton di YouTube-nya Gen Z, orang yang nggak mau capek baca tapi cuma pengen instan ngeliat. Akhirnya banyak yang terpengaruh. Nah, jadi seperti itu. Cuman saya salut sama guru gembul kemarin mengakui kekalahannya. Dia bikin konten lagi, dia mengaku kekalahannya. Saya itu dirujak habis-habisan sama Ustadz Nuruddin. Ya, cuman hebatnya dia. Pertama guru gembul itu berani. Itu saya salut. Artinya ketika diajak debat dia datang. Di Robitoh Alawiyah dia datang. Kemarin debat dia datang gitu kan. Pertama dia berani, yang kedua mau mengakui kekalahan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dari segi keilmuan jangan diikutin kalau guru gembul. Kalau Kiai Imad ini emang orang alim keilmuan, cuma dalam masalah itu kebablasan. Titik wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim tafsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum.